Dia berjalan dalam kegelapan, dia harus pergi kemana? Dan tidak ada satupun yang menyapa. Sudah cahayanya berada di dalam jiwa. Pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan? Ada bosan-bosannya ya teman-teman mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kali ini KDM guncang para ribuan umat Kristen. Ya, saya rasa Prabowo, para menteri terkejut melihat ini teman-teman. Tidak ada satupun yang memanggilnya dan tidak satupun yang menuntun. Dari sebuah rangkaian cerita tentang perjalanan kematian atau perjalanan orang yang mengalami mati suri, saya kasih tahu semuanya. Siapa yang akan menyambut ibunya? Saya kasih tahu siapa yang akan menyambut kita nanti ketika ruh keluar dari jasad, akan menuntun dan mengajak kita. Saya katakan, itu ruh ibu kita yang akan menyambutnya. Sehingga bagi mereka yang hidup, kalau ingin nanti meninggal, ibunya menyapa dan membawa dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Jangan pernah lupakan dia, cintai dia, sayangi dia, jangan sakiti dia, karena dialah yang akan menyambut kita ketika kita ruh dan jasadnya terpisah. Terusin nyanyinya lagi. Tapi bagi seseorang yang memberikan dukungan full penuh, wajahnya pun nggak boleh kelihatan, namanya pun nggak boleh disebut, tapi perannya peran utama. Jadi yang ikhlas itu tidak pernah mendeklarasikan. Siapa yang paling ikhlas dalam hidup kita? Ibu kita. Apakah ibu kita suka mendeklarasikan? Kau adalah orang yang aku besarkan, biayanya sekian, aku melahirkan, mengerangnya lama sekali, bapakmu itu enggak pernah. Enggak pernah. Orang yang ikhlas tidak pernah bercerita. Dan orang yang ikhlas itu, anaknya mau berbalas baik, mau berbalas tidak baik, dia tetap mendoakan dan ingin anaknya tetap dalam kebaikan. Untuk itu saya berharap agar kita tidak terlalu banyak berdeklarasi tentang iman. Kenapa? Semakin banyak yang berdeklarasi tentang iman, maka yang lain berdeklarasi tentang iman, seleranya beda-beda, sehingga yang terjadi adalah konflik deklarasi. Apa yang mesti dilakukan? Ya, iman itu kan cahaya. Pertanyaannya adalah, ketika itu menjadi cahaya, di mana cahaya itu berada? Cahaya itu berada bukan di kasat mata, cahaya itu berada di dalam jiwa. Kalau sudah cahayanya berada di dalam jiwa, pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan? Tidak ada. Kenapa tidak ada perbedaan? Karena persoalan rasa, persoalan cinta, persoalan jiwa. Gimana kita ngukur jiwa kita dalam pandangan mata? Yang terjadi konflik adalah ketika agama dipandang dalam pandangan mata, ketika agama didengar dengan pendengaran telinga. Tetapi ketika agama ada di dalam rasa dan dirasakan, sehingga agama itu milik siapa? Milik orang perorangan, bukan milik kelompok. Kenapa? Yang merasakan hanya orang yang punya rasa. Iman itu ada dalam rasa kita. Itu adalah hak yang bersifat pribadi, yang tidak bisa dihukumi dalam hukum-hukum yang bersifat publik. Makanya hak privat beriman itu. Nah, kalau berkumpul di battle itu bukan urusan beriman menurut saya, itu urusan berorganisasi, urusan berkelompok, urusan bersyarikat. Imannya pada akhirnya kembali pada dirinya masing-masing.
Karena imannya kembali pada dirinya masing-masing, maka keimanan tidak bisa diukur dalam ukuran kasat mata. Tetapi iman hanya bisa dirasakan kalau dalam ajaran agama saya hanya akan bisa dirasakan yaitu dalam amal soleh, yaitu perbuatan. Jadi seberapa besar orang beriman, lihat saja manfaatnya. Dalam lingkungan masyarakatnya dia bertetangga dengan baik enggak? Ketika tetangganya sakit, dia nengok enggak? Ketika tetangganya meninggal, dia berziarah tidak? Ketika di rumahnya ada makanan, tetangganya tidak punya makanan, dia berkirim atau tidak? Ketika di jalan ada yang kecelakaan, mobilnya berhenti atau tidak? Buka kaca atau tidak? Turun atau tidak? Menolong atau tidak? Kalau keimanan itu dinilai pada perbuatannya, saya meyakini tidak akan lagi ada orang yang berdebat persoalan iman. Kalau sudah yang diukur perbuatan, maka kita masuk pada universalitas agama, yaitu tidak membeda-bedakan. Bayangkan kalau beriman kemudian diukur pada selera, betapa bahayanya. Ketika di jalan mobilnya lewat, ada yang tabrakan, dibuka kacanya, agamanya apa? Yang tabrakan itu agamanya apa ya? Kristen. Kristennya HKBP apa Betel ya? Dibuka lagi, ini gerejanya Betel. Dia paling favoritnya sama pendetanya siapa ya? Nggak selesai. Untuk itu mari kita hari ini beragama kita wujudkan dalam aktualisasi agama yang bisa diukur dalam kasat mata, yaitu adalah perbuatan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak, dan pada akhirnya agama akan menjadi universalitas bahwa agama itu adalah perbuatan kebaikan. Kalau kemudian agama sudah berubah menjadi perilaku atau iman sudah berubah jadi perbuatan kebaikan, saya meyakini betul bahwa yang diinginkan oleh Yesus itu bukan jumlah gereja yang berdiri. Yang diinginkan oleh Yesus bukan jumlah pujian yang panjang, tapi yang diinginkan oleh Yesus adalah membebaskan manusia dari perbudakan hawa nafsu, digembalakan dengan iman menuju cahaya kebenaran yang sejati, hidup dalam pandangan kebenaran. Saya meyakini betul yang dicita-citakan oleh Yesus adalah hidup rukun tanpa pertikaian. Yang dicita-citakan oleh Yesus saya yakin sama dengan yang dicita-citakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu membebaskan orang dari rasa lapar, membebaskan orang dari rasa takut, membebaskan orang dari rasa tidak terlindungi, sehingga dia menjadi manusia yang merdeka. Dia merdeka dari rasa lapar, merdeka dari rasa takut, dan hidup ada dalam perlindungan. Itu yang diinginkan. Jadi kalau itu menjadi cita-cita besarnya, apa yang harus dilakukan? Yang saat ini orang yang jarang dilakukan. Saya cerita kemarin pada perayaan Natal di gereja mana kemarin saya lupa.
Saya menceritakan tentang budak angon itu, budak buncir, budak janggotan. Saya baru janggotan kemarin tuh. Budak tumbal. Apa itu budak tumbal? Yaitu orang yang mau mengorbankan diri. Kenapa saya cerita ini? Hari ini jarang sekali orang yang mau mengorbankan diri. Kebanyakan orang ingin mengorbankan orang lain. Mengorbankan diri apa? Ya, kita tahu bahwa Yesus mengorbankan diri hidup tanpa keluarga, tidak punya istri, tidak mau mengorbankan diri. Hidup dalam kesendirian, mengorbankan diri. Kenapa hidup dalam kesendirian mengorbankan diri? Karena yang dipikirkannya cuma satu, yaitu apa? Umatnya, jamaatnya. Nah, pertanyaannya adalah hari ini itu sulit cari orang yang mau mengorbankan diri, pengennya mengorbankan orang lain. Nah, kita memerlukan hari ini adalah orang-orang yang mau mengorbankan diri, mengorbankan kepentingan dirinya, mengorbankan kepentingan keluarganya, mengorbankan kepentingan anak-anaknya, mengorbankan kepentingan kekayaannya. Dia mengutamakan kepentingan kebanyakan orang yang disebut dengan jamaah. Jamaat kalau dalam kaidah saya itu adalah rakyat, yang berbeda cuman bahasa. Nah, maka hari ini mari kita bersama-sama belajar hidup untuk berani mengorbankan diri sendiri. Yang menjadi problem hari ini apa? Yang menjadi problem hari ini adalah stigma. Stigmanya apa? Orang yang mengorbankan diri dianggap orang kalah. Bukankah Yesus dalam pandangan lawannya dianggap kalah? Dia hilang dirinya dalam pandangan kasat mata manusia. Dia memilih mengorbankan dirinya dengan disalib. Dan pandangan kita, orang yang menyerah itu dianggap kalah. Padahal saya selalu berulang-ulang bahwa orang yang menyerah dan tidak melawan itu bisa jadi dia adalah pemenang sejati. Ketika orang bertengkar, si kuasa menunjukkan telunjuknya ke depan matanya, dan orang itu tertunduk sambil menangis dan mengatakan ampun. Walaupun dia benar, orang beranggapan sang pemenang adalah yang berdiri dengan pongah dan beranggapan yang tertunduk menangis dan bilang ampun dia adalah pecundang. Dalam pandangan saya bisa jadi sang pemenang itu adalah yang menunduk, menangis dan bilang ampun. Dialah pemenang yang sebenarnya. Kenapa? Tuhan seringkali menjawab jeritan tanpa doa. Karena Tuhan mengerti orang yang tertekan hidupnya, dizalimi, dihianati, dicampakan, dihinakan, bisa jadi dia menerima dan hanya menangis pada takdir itu. Tapi Tuhan Maha tahu apa yang harus terjadi pada takdir berikutnya. Seringkali doa itu terkabulkan tanpa diminta. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengerti rasa dan perasaan. Seringkali yang sering meminta tidak diberi, karena Tuhan tahu mana yang harus diberi dan mana yang tidak mesti diberi. Dalam hidup kita itu seringkali ada orang yang setiap ketemu itu minta diberi. Diberinya dengan ukuran. Tapi seringkali ada orang yang bekerja dengan ikhlas tanpa pernah meminta. Maka sang Tuhan yang punya rasa akan memberikan segalanya. Maka
Makna hirup ukur sasamperan awak ukur sasampayan sariring-riring dumadi sarengkak saparipola sadaya kersaning Gusti adalah sebuah proses di mana manusia melakukan penyerahan diri tanpa pernah meminta. Karena dia melakukan penyerahan diri tanpa pernah meminta, maka bisa jadi Tuhan akan memberikan segalanya. Seringkali kita minta, bisa jadi Tuhan hanya akan memberi pada yang kita minta. Tetapi Tuhan bisa jadi ketika kita tidak memintanya, cukup berpasrahnya, maka Dia memberi apa yang Dia sukai pada orang yang berpasrah. Maka pada akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah, tadi kita sudah menyimak ya pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang mana luar biasa ya teman-teman. Kang Deddy disampaikan bahwa di depan umat Kristiani ya, intinya di depan para jamaah umat Kristen ya. Di situ pun banyak pendeta ya teman-teman. Kang Deddy diundang dalam acara mungkin hari besar umat Kristen ya. Dan ini luar biasa ya teman-teman. Dan semuanya pemimpin bisa seperti itu ya. Dan ya keilmuan tadi ya patut diacungi jempol ya teman-teman. Karena memberikan siraman hati untuk para umat Kristiani. Ya kita doakan Kang Deddy sehat selalu ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya ya, baik umat Islam atau umat yang lainnya ya. Dan Kang Deddy kita berpegang teguh ya. Masya Allah ya, ininya luar biasa ya teman-teman. Ya kita doakan Kang Deddy sehat selalu teman-teman. Kang Deddy pun ya selalu mengingatkan bahwa kepasrahan ya, dan masih banyak lagi Kang Deddy sampaikan. Masya Allah. Oke, itu video kali ini, semoga ada manfaatnya teman-teman, khususnya buat diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.